begitu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Burung Pamal, kiriman gaib Simbuya-Buya kepada keturunan Tuan Nahoda Raja. Iya teman, menurut sejarah dan tuturan lisan masyarakat Parlilitan, keberadaan burung Pamal di kampung Si Onom Hudon ini adalah kiriman Simbuya-Buya kepada saudara-saudaranya yang tinggal di daerah Kalasan atau Parlilitan. Simbuya-Buya adalah anak dari Tuan Nahoda bersama saudaranya Tinambunan, Tumangger, Maharaja, Turutan, Pinayungan, dan Ana Ampun. Ya, Simbuya-Buya adalah tokoh mistis berkesaktian tinggi. Namun secara fisik, dia bukanlah sempurna. Sebab beliau tidak memiliki tulang belakang dan juga sampai akhir hayatnya tidak menikah. Ya, kegemarannya adalah berkelana ke banyak negeri untuk menjejel kesaktian yang dia miliki. Burung Pamal di Kampung Sitapung. Desa Sitapung terletak di Kecamatan Parlilitan, Humbahas atau desa terluar 60 km dari Dolok Sanggul. Desa ini didiami marga Maharaja sebagai marga raja atau pendiri kampung dan marga Hasugian sebagai marga Boru yang bermukim secara turun-temurun bersama marga yang lain sebagai pendatang. Ya, desa Sitapung berada di kaki Bukit Sihambing dengan hamparan sawah yang memiliki banyak sungai yang lebar dan curam. Daerah ini tidak jauh dari Pea Raja, markas Singamangaraja, dan Aek Sibulbulon, tempat tewasnya sang raja di ujung peluru pasukan Hans Christoffel. Tanah di hutan Sitapung ini cukup subur dan ditumbuhi banyak jenis buah-buahan. Ya, kedatangan burung Pamal dalam siklus Saban tahun di Dolok Sihambing, Desa Sitapung, Kecamatan Parlilitan, merupakan berkat buat masyarakat sekitar. Ya, setiap tanggal 15 Oktober, burung ajaib itu datang bergerombol dari penjuru mata angin. Kemudian setiap tanggal 15 April akan pergi meninggalkan daerah Si Onom Koden. Kalau siklus tahun itu tiba, maka mulailah aktivitas Marbonto, yaitu menangkap burung Pamal dengan menggunakan jaring di dinding Bukit Sihambing. Ya, Pamal adalah burung aneh. Dari sekian puluh ribu burung yang datang itu, ukuran badannya sama besar. Tidak terlihat perbedaan jantan dan betina. Selama bermigrasi atau selama setengah tahun di daerah Kalasan, tidak ada burung yang bersarang atau bertelur. Selain itu, seberapa banyak pun burung yang ditangkap, namun tak terlihat burung tersebut berkurang banyaknya. Kembali ke cerita Simbuya-Buya. Suatu ketika, sebelum pergi berkelana ke Mendua Mas, dia berpesan supaya babi jantan dan durian yang ada di kampung mereka makan bersama-sama sepulang dia dari merantau. Namun amanah itu tidak dipatuhi oleh saudara-saudaranya. Sebelum Simbuya-Buya tiba di kampung, saudara-saudaranya telah bersantap tanpa menunggu kedatangannya. Ya, Simbuya-Buya pun amat kecewa atas tindakan saudara-saudaranya teman, sehingga dia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kampung mereka. Namun dia berpesan, sebagai pertanda dia sehat-sehat di negeri orang, dia akan selalu mengirim burung Pamal setiap tahun. Selain itu teman, menurut tua-tua di sana, kedatangan burung di sana juga sebagai isyarat, penanda alam dalam memulai musim tanam. Ya, jika ekor burung inggal ketika cenderung menuki ke bawah,
maka itu bertanda musim tanam bisa dimulai. Aktivitas Marbanto juga menanamkan nilai, yaitu gotong royong, kejujuran, dan tuntutan moral yang baik. Sebab itu teman, jika di antara mereka terjadi selisih paham atau kelakuan yang tercela ketika Marbanto, maka perburuan burung tidak akan mendapat hasil. Nah teman, dalam tradisi adat, di daerah ini terdapat perpaduan adat Toba dan Dairi atau Daito. Dalam pelaksanaan adat mereka berpendapat, Tabodo Jagal Hoda, Taboan Jagal Aili, Ulido adat Toba, Baga Nang adat Dairi. Dalam menemukan pola panutan, mereka berpendapat, Papan Bahen Hundulan, Tiang Pangun Sandean, Raja Panungkunan, Natua-tua Panggadean. Nah teman, itu tadi adalah kisah burung pamal, kiriman gaib Simbuya-buya kepada keturunan Tuan Nahoda Raja. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kisah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.